Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, baik yang beribadah secara onsite maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming. Tuhan kiranya menolong dan menyapa kita semua. Pada pagi hari ini kita masih melanjutkan trilogi kenaikan yang nantinya akan puncaknya pada hari kenaikan, hari Kamis. Karena itu Bapak Ibu Saudara pastikan bahwa saudara hadir di dalam ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan membahas satu tema yang sangat agung, sangat mulia, luar biasa. Tuhan kau gembala kami. Minggu ini kita akan merenungkan tentang jauhkan kami dari dosa. Kalau minggu yang lalu kita melihat dari Mazmur Daud, bagaimana Daud menyampaikan pergumulannya dan menjadikan Allah sebagai gembala yang memimpin dia, menuntun dia di dalam Mazmur 23. Maka pada hari ini kita masih melihat satu perjalanan kehidupan keberimanan Daud. Dari Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya membawa kita untuk melihat Mazmur 141 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku. Waktu aku berseru kepadamu, biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku. Dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca kisah perjalanan kehidupan Daud, memang bukanlah perjalanan yang mudah. Perjalanan yang penuh dengan satu pergumulan yang berat. Perjalanan yang begitu dirasakan dengan sangat amat sedih. Bagaimana tidak ketika dia dipanggil oleh Samuel untuk diurapi menjadi raja. Tentu saja dia dipakai Tuhan begitu luar biasa. Ketika umat Israel menghadapi peperangan melawan bangsa atau orang Filistin. Dan mereka tidak sanggup melawan raja dari orang Filistin yang begitu kuat, yang begitu gagah perkasa. Goliat, bahkan tentara Israel berusaha untuk menghindar dan melarikan diri. Tampil seorang anak muda yang begitu gagah, perkasa, berani, tanpa takut, tanpa undur menghadapi musuh Israel. Ketika Tuhan memakai dia mengalahkan Goliat. Umat Israel begitu memuji dia, mengagungkan dia. Sehingga Saul merasa, saya ini siapa?
Kok umat Israel membangga-banggakan Daud? Saul, aku ini raja. Tetapi kenapa bukan aku yang disanjung? Kenapa Daud? Itu menimbulkan satu kebencian yang begitu berat. Kebencian yang begitu besar di dalam hati Raja Saul. Sehingga ia terus memburu Saul. Ia terus memburu Daud. Saul terus memburu Daud. Berusaha untuk membunuh Daud. Menghancurkan Daud. Membinasakan Daud. Di dalam perjalanan keberimannya. Tuhan terus tuntun Daud. Tuhan terus sertai Daud. Tuhan terus lindungi Daud. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Melewati lembah kematian sekalipun. Aku tidak takut. Karena gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Perjalanan kehidupan keberimanan Daud memang tidak mudah. Bagaimana dia dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha untuk menghancurkannya. Orang-orang fasik yang berusaha untuk menjeratnya, mematikannya, dan bahkan membawa dia untuk jatuh ke dalam jebakan dosa. Ketika kita masih kecil, waktu kita tidak tahu bahaya, maka orang tua kita berusaha untuk menjaga kita sedemikian rupa. Jangan sampai anak yang kecil ini tidak tahu itu bahaya, maka dia akan jatuh ke dalam bahaya itu. Dia tidak tahu kalau listrik berbahaya baginya. Sehingga ketika anak kecil melihat colokan listrik, dia berusaha untuk mau pegang. Orang tua berkata, jangan. Itu berbahaya. Itu bisa mematikan. Orang tua berusaha untuk memproteksi anak sedemikian rupa. Karena anak nggak tahu. Itu bahaya. Ketika anak tidak tahu bahwa ada bahaya yang mengancam mereka. Orang tua memperhatikan mereka, menjaga, memelihara, melindungi mereka. Ketika anak sudah mulai tahu dan mulai mengerti. Ada yang bahaya menurut mereka. Maka anak begitu ketakutan dan berusaha untuk berkata kepada orang tua. Jauhkan aku dari bahaya. Jauhkan aku dari binatang, dari hewan yang begitu ganas itu. Suatu ketika saya ada di SKM beberapa waktu lalu. Seorang anak begitu trauma dengan yang namanya anjing. Karena anjing menggonggong. Padahal anjing itu tidak galak, hanya menggonggong. Tapi anak itu berkata kepada orang tua, Pak, aku takut, jauhkan aku dari anjing itu. Papanya lalu mengusir anjing itu. Dalam kehidupan kita, hari lepas hari, kita diperhadapkan dengan banyak hal yang namanya keinginan-keinginan daging. Yang namanya keinginan-keinginan yang bukan berasal dari Allah. Sebuah lagu yang ditulis oleh Dorothy Antrap. Tentu sejarahnya sudah dibahas minggu lalu, saya tidak akan membahas lagi. Tetapi ketika pemazmur menggambarkan bagaimana Tuhan adalah gembalanya, dan juga mengingatkan kepada orang-orang yang membaca mazmurnya. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu membimbing, memelihara, menuntun, melindungi, memperhatikan dalam kehidupan kesehariannya. Hari ini barangkali ketika kita berdoa Tuhan berkatilah hidup saya. Berikan kekuatan, kesehatan kepada saya. Berikan kelancaran untuk ekonomi, untuk pekerjaan dan seterusnya. Berikan kelancaran untuk pendidikan anak-anak cucu saya. Bagus. Tidak ada yang salah dengan doa itu. Tetapi adakah kita ketika kita mendoakan anak cucu kita, ketika kita mendoakan orang-orang di sekitar kita. Dan bahkan ketika kita mendoakan diri kita. Kita berani berkata, Tuhan, jauhkan daripadaku hari ini keinginan untuk berbuat dosa. Jauhkan daripadaku hari ini hati yang congkak, pikiran yang jahat, perilaku yang tidak menyukakan Tuhan. Ada
Adakah hal itu menjadi doa dalam setiap kehidupan orang percaya? Tetapi kalau kita membaca kehidupan seorang pemazmur melalui mazmur yang ditulisnya tadi, maka kita melihat di sana Daud berdoa memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan dia dari yang namanya keinginan-keinginan jahat. Jauh dari yang namanya dosa. Maka cara menjauhkan diri dari dosa adalah bagaimana datang dan memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kita. Karena kita ini manusia-manusia yang sudah tercemar oleh dosa. Manusia-manusia yang sudah rusak, yang sudah hancur, yang sudah mati. Oleh karena pelanggaran dan dosa kita. Pak, kita kan sudah ditebus oleh darah Kristus, iya. Karena itu Agustinus ingatkan kepada orang percaya. Ketika manusia diciptakan, manusia bisa tidak berdosa, tetapi bisa berdosa. Karena itu Adam dan Hawa diciptakan dalam kesucian kekudusan yang begitu luar biasa. Tapi mereka bisa berdosa? Iya. Sehingga jatuh ke dalam dosa. Dan waktu manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa tidak berdosa. Manusia menjadi produksi dari dosa itu. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang ada di dalam hatinya, semuanya adalah dosa. Kebaikan sekalipun adalah dosa, yes. Tidak ada yang tidak berdosa, Mas. Maka Paulus mengingatkan kepada orang percaya di Roma. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Konsekuensinya adalah bagaimana manusia mati. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan dosa ketika manusia sudah berdosa. Maka pikiran mereka jahat, hati mereka tumpul, mereka melawan Allah. Dan segala tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah tindakan yang dilahirkan dari keberdosaan. Karena natur manusia sudah begitu rusak. Ketika manusia sudah ditebus oleh Kristus, bisa tidak berdosa dan bisa berdosa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, maka ketika kita mengatakan, saya adalah orang yang tidak berdosa lagi. Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri. Barang siapa berkata bahwa ia tidak berdosa, ia menipu dirinya. Dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Tetapi ia harusnya mengaku dosanya. Sebab Allah yang setia dan adil akan mengampuninya dari segala dosa dan kesalahan. Pemazmur ingatkan. Ketika kita berdosa, maka bagaimana kita datang kepada Allah. Memohon pertolongan Tuhan untuk menjaga, memelihara kita, melindungi kita dari segala keinginan-keinginan jahat. Dari segala nafsu duniawi, dari segala kecemaran yang ada. Oleh sebab itu seorang teolog bernama C.S. Lewis menulis demikian. Ketika ia menyelidiki keadaan hatinya. Atau ketika membahasakan, ketika aku menyelidiki hatiku sendiri. Dan menemukan di dalam hatiku ternyata ada kebun yang namanya kebun hewan. Kebun binatang. Ketika aku menyelidiki hatiku, maka di dalamnya ada kebun hewan yang namanya hawa nafsu. Ada sesuatu yang namanya rumah sakit jiwa, yaitu rumah sakit jiwa ambisi. Ada satu kamar anak yang namanya kamar anak ketakutan. Dan ada satu tempat kediaman selir, yaitu kebencian di dalam hatiku. Yang dimanjakan, dipelihara. Waktu aku menyelidiki hatiku, maka aku melihat betapa rusaknya hidupku. Waktu kita menyelidiki hati kita,
bagaimana dengan hati kita? Waktu kita melihat hidup kita, bagaimana hidup kita? Jangan-jangan kita berkata, hidupku bagus sekali, hidupku baik. Layaknya seorang Farisi yang datang berdoa. Aku berpuasa, aku memberikan persembahan perpuluhan, aku melayani Tuhan. Aku aktif datang di persekutuan. Aku tidak berzina, aku tidak menipu dan seterusnya. Atau sebaliknya kita berkata layaknya seorang pemungut cukai yang berdiri jauh dan tidak berani menatap. Tuhan, ampuni aku. Aku orang yang berdosa. Aku tidak layak di hadapan-Mu. Aku orang yang najis. Aku orang yang hina. Aku orang yang begitu rusak di hadapan-Mu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka bagaimana pemazmur menyadar ingatkan kepada kita. Tuhan tempat kita untuk memohon pertolongan, perlindungan. Menjauhkan kita dari dosa. Siapa kita manusia bisa menjauhkan diri dari dosa. Kalau kita terlepas dari pertolongan Allah. Terlepas dari karya dan campur tangan Tuhan. Yang memegang kendali kehidupan kita. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satupun manusia yang sanggup memperkenankan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menjauhkan diri dari dosa. Jauhkanlah kami dari dosa. Jauhkan kami dari dosa. Ini suatu kerinduan yang begitu luar biasa. Untuk hidup suci. Untuk hidup kudus. Untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Semangat ini harusnya menjadi semangat setiap hidup orang percaya. Semangat ini harusnya menjadi semangat setiap hidup orang Kristen. Jangan sampai sebaliknya. Udahlah, kita kan manusia yang lemah. Manusia yang ya udah, ya sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Gak ada yang lihat kok. Kebetulan ini waktu kita kerjakan soal, wah nggak belajar. Ada teman yang nyontek dan kelihatan lagi misalnya. Atau ada teman yang angkat soal, kelihatan lagi misalnya. Wah kesempatan ini. Atau sebaliknya, wah ini kesempatan gak ada. Pimpinan saya, gak ada bos saya yang lihat. Udahlah, saya nganggur-nganggur aja. Udahlah saya santai-santai. Udahlah saya tenang-tenang. Apakah itu semangat kehidupan orang percaya? Saya rasa bahwa ketika atau kalau itu semangat hidup orang Kristen, maka kita tidak sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Menjauhkan diri dari dosa. Memohon belas kasihan Tuhan untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Itu satu kerinduan untuk mau hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu bagaimana pemazmur menyadar ingatkan kepada kita. Dia mengatakan biarlah orang benar memalu aku dan menghukum aku, itulah kasih. Kerinduan untuk bersama dengan orang benar itu penting sekali. Kerinduan bersama dengan orang-orang pilihan Allah, orang percaya satu dengan yang lain, itu bagus sekali. Tetapi jangan lupa bahwa ketika Kristus datang ke dalam dunia, dia memanggil gerejanya. Ketika memanggil orang percaya dan mereka tidak diambil dari dunia lalu dipisahkan di tempat yang berbeda. Tidak. Tuhan taruh kita, utus kita ke dalam dunia yang sama dengan mereka. Untuk apa? Menggarami, menjadi terang, menjadi saksi di sana. Sehingga ketika murid-murid diutus, tidak diutus kepada orang-orang yang benar, tapi diutus kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang Yahudi yang lain. Diutus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya mereka menjadi saksi Kristus. Pak, saya nggak mau Pak ke sana. Saya nggak mau bertemu dengan teman saya ini, teman yang jahat. Ini kenapa? Nanti saya tertular jahat. Kalau memang itu imanmu dan kamu belum kuat untuk menghadapinya. Jangan. Tapi ketika kamu dewasa dalam kerohanianmu dan kamu harus melayani temanmu. Layani mereka. Apa kamu membiarkan mereka terhilang dan tersesat di sana? Kan tentu tidak. Kehadiran orang percaya. Kehadiran orang-orang benar di sekitar kita.
memang penting untuk kehidupan kerohanian kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka bagaimana pemazmur menyadar ingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan orang-orang benar. Kehidupan orang-orang yang takut akan Allah. Kehidupan orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Maka menjauhkan diri dari dosa itu penting sekali. Menjauhkan diri dari dosa pentingkah? Kenapa penting? Perlu sekali kita menjauhkan diri dari dosa. Kenapa kita perlu memohon kepada Tuhan untuk menjauhkan kita dari dosa? Jangan lupa, tidak ada tempat di dalam dunia yang tidak dicemari oleh dosa. Pak, jangan ke sana, Pak, sana remang-remang, sana banyak dosanya. Jangan salah, baca tulisan buku pendeta almarhum Bigman Sirait, tersesat di dalam gereja. Kadang kita pikir bahwa gereja merupakan tempat yang begitu suci, tempat yang begitu kudus, tempat yang begitu di sana betul-betul tidak ada kejahatan dan malaikat terang semua di sana. Oh, kalau itu yang kita pikirkan, kita gagal dalam memahami kehidupan keberimanan kita yang sungguh benar di hadapan Tuhan. Ketika anak STT menganggap bahwa STT ini adalah STT yang orangnya suci-suci semua, mahasiswanya malaikat semua misalnya ya. Ternyata dijumpai juga tidak. Ada kelakuan-kelakuan yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ada kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu gereja tempat pembentukan kehidupan kita. Baik dalam hal pengajaran dan bahkan dalam hal kelakuan. Setelah itu baru kita keluar dan bersaksi di sana. Maka kenapa Kristus mengatakan kepada para muridnya, cabut itu lalang. Jangan biarkan dia tumbuh bersama. Enggak, biarkan. Nanti pada musim penuaian, musim panen, maka lalang dan gandum akan dipisahkan. Kita enggak tahu mana lalang, mana gandum. Domba dengan kambing. Oleh sebab itu bagaimana? Di dalam kehidupan keseharian kita, kita dengan mudah menjumpai keberdosaan di sekitar kita. Di kampus kita, di sekolah kita, di tempat pekerjaan kita, di kantor, dan bahkan di keluarga sekalipun. Di dalam pelayanan sekalipun juga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perlu kita memohon pertolongan Tuhan. Untuk menjauhkan kita dari dosa. Karena dosa bukan bicara soal tempat. Dosa bukan bicara tentang soal orang. Dosa bicara tentang hati kita secara pribadi. Oleh sebab itu, kalau kita membaca tentang bagaimana sifat dosa yang digambarkan oleh Musa dalam tulisannya Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan semata-mata. Maka natur dosa itu adalah kejahatan yang begitu besar. Sifat dosa adalah kejahatan yang begitu besar. Wah, sedikit aja ya saya berbuat dosa. Yang namanya dosa meleset dari hadapan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Melenceng dari arahnya Allah. Maka itu sudah merupakan kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Dosa bersifat eksklusif. Dosa bersifat menyeluruh di dalam kehidupan manusia berdosa. Dosa bersifat progresif. Terus menerus. Berusaha untuk apa? Menghancurkan kehidupan manusia. Secara khusus kehidupan orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus pun berusaha untuk dihancurkan oleh kuasa dosa itu. Karena itu bagaimana kita memohon pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kita dari dosa. Kita menyadari waktu kita jalan-jalan ke tempat umum, maka di sana juga kita menyaksikan dosa. Kita berjalan kemana? Kita menemukan di sana juga ada dosa. Maka
penting sekali kita bergumul dengan Tuhan. Jauhkanlah kami dari dosa. Kalau dalam doanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di dalam Mazmur yang kita baca tadi, maka permohonan Daud, permohonan penyertaan Tuhan untuk mengendalikan hatinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan mulutnya, mengendalikan perkataannya. Karena apa? Karena dari sanalah dosa juga akan muncul. Berbahaya sekali. Di dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-26. Paulus begitu menyadari, apa yang aku pikirkan, bukan apa yang aku kehendaki, yang aku lakukan. Tetapi apa yang tidak aku kehendaki itu yang aku lakukan. Aku pikir ketika aku udah tahu hukum Taurat ini, aku mau melakukan itu. Tetapi bukan apa yang mau aku lakukan itu yang aku perbuat. Justru sebaliknya, apa yang tidak ingin aku lakukan itu yang aku perbuat. Karena itu Paulus juga menyadari, hukum Taurat yang diberikan kepada dia dan kepada orang Yahudi ternyata tidak membuat orang Yahudi untuk tidak melakukan yang namanya dosa. Justru melalui hukum Taurat itu mereka diberitahu oleh Allah, kamu gak mampu loh untuk memenuhi dan menjalani kehidupan menurut standar Allah. Tanpa Kristus yang menebus, tanpa Kristus yang mengampuni. Perlu menjauhkan diri dari dosa. Perlu memohon pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kita dari dosa. Karena memang kita begitu rentan. Kita begitu lemah. Kita tidak berdaya. Dalam natur kita yang telah tercemar oleh dosa. Maka kecenderungan untuk melakukan dosa itu tetap masih ada memori di sana. Daud bukan waktu dalam pelariannya ketika dia melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Justru ketika dia sudah menjadi seorang yang terkenal, seorang raja yang punya kuasa, memimpin Israel. Dan tidak ada satupun barangkali yang berani mengoreksinya. Orang lain perang, dia santai. Apa-apa, pasukan perang, bawahan semua perang. Saya akan raja, saya santai aja, nikmati kehidupan kesenangan. Tetapi justru di sana, dia melakukan dosa yang begitu memilukan hati Tuhan. Jatuh ke dalam dosa, bukan saja dosa perzinahan, tetapi juga menghasilkan dosa pembunuhan. Walaupun dia sendiri tidak menggunakan tangannya untuk membunuh, tapi dia menggunakan tangan orang lain. Yoab, tempatkan suami dari Betseba ini di depan. Tempatkan Uria ini di paling depan. Supaya nanti kalau perang dan musuh datang, dia yang pertama mati. Jahat ya. Jahat. Menggunakan tangan prajuritnya untuk menghabisi orang yang ingin dia habisi. Begitu rentannya kita terhadap yang namanya dosa. Karena itu memohon pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kita dari dosa. Tuhan tolong aku. Jauhkan aku dari yang namanya dosa. Aku ini manusia yang lemah. Manusia yang rentan. Manusia yang begitu hina. Sudah seharusnya memang setiap orang percaya memiliki doa yang memohon kepada Allah untuk menjauhkan dirinya dari segala kejahatan. Kejahatan apapun. Bukan hanya Tuhan jauhkan daripadaku kejahatan untuk korupsi. Jauhkan daripadaku kejahatan untuk membunuh. Jauhkan daripadaku kejahatan untuk berzina. Tapi adakah kita berkata, Tuhan jauhkan daripadaku hati yang congkak. Hati yang sombong. Hati yang membenci. Pergumulan di dalam diri kita. Tetapi berikanlah kepadaku hati yang mengasihi. Perlukah kita memohon belas kasihan Tuhan? Supaya Tuhan menjauhkan kita dari dosa. Perlu sekali. Kenapa? Pemazmur menyadari betul.
Kita perlu memohon kepada Allah untuk menjauhkan kita dari dosa. Karena Dia tidak mau masuk dalam konsekuensi dosa. Ketika konsekuensi dosa itu dinyatakan, maka manusia dimurkai Allah. Tidak lagi hidup di perkenan Tuhan. Dan bahkan berkat Tuhan kalau menurut perspektif perjanjian lama jauh daripada mereka. Kenapa kita harus memohon kepada Tuhan, jauhkan dosa daripadaku? Karena kalau kita jatuh ke dalam dosa, maka kita diperhadapkan dengan murka Allah. Diperhadapkan dengan penghakiman Allah. Itulah yang ditulis oleh pemazmur ketika ia berkata dalam ayat yang ke-7. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah. Demikianlah akan tertimbun tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Betapa mengerikannya ketika kita bermain-main dengan dosa. Barangkali, oh itu orang fasik berdosa kok, mereka sehat-sehat saja, mereka lancar-lancar aja bisnis mereka, pekerjaan mereka bagus saja gitu, kekayaan mereka bertambah, kesehatan mereka luar biasa. Maka pemazmur mengatakan, jangan iri kepada orang fasik, jangan iri kepada orang yang jahat, yang melakukan kecurangan, jangan iri kepada orang yang berbuat dosa. Barangkali di dalam dunia mereka terselamatkan dalam tanda kutip. Tetapi di dalam penghakiman Allah, setiap orang tidak bisa menghindar dari yang namanya penghakiman Tuhan itu. Dan biarlah setiap kita menyadari, memohon belas kasihan Tuhan. Untuk terus meminta kepada Tuhan menjadi pribadi yang memproteksi kehidupan kita. Memimpin kita, menuntun kehidupan hati kita, spiritual kita, rohani kita. Tuhan bukan hanya gembala atas kehidupan hal-hal yang temporal. Bukan hanya gembala atas pekerjaan kita, bukan hanya gembala atas keluarga, bukan hanya gembala atas fisik kita. Tapi Tuhan adalah gembala atas spiritual kita, atas rohani kita, atas jiwa kita. Bagaimana Daud memohon belas kasihan Tuhan. Meminta Tuhan untuk menjauhkan dirinya dari berbuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sih cara Tuhan menjauhkan kita, memelihara kita. Agar kita hidup dalam kebenarannya, agar kita jauh dari dosa-dosa. Tidak lain kecuali mengorbankan diri. Tuhan memelihara kita, menjauhkan kita dari dosa. Dia mengorbankan dirinya. Menebus kita, mencurahkan darahnya. Di atas kayu salib dia berkata doa yang pertama. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka enggak tahu apa yang mereka perbuat. Doa yang Yesus panjatkan untuk pengampunan dosa. Orang-orang yang dicintai, yang dikasihinya, yang akan menerima doa Kristus itu. Pengorbanan diri Kristus di atas kayu salib. Darah Kristus yang tercurah, itulah sarana yang Tuhan pakai untuk menjauhkan kita dari dosa. Dia memberikan firman kepada umatnya. Supaya dan oleh firman itu, maka umat dipelihara dalam kesucian, dalam kekudusan. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-3, di sana juga Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman itu kepadamu dan oleh firman itu kamu disucikan, kamu dibersihkan, kamu dikuduskan. Membaca tulisan Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-26. Maka bagaimana Kristus mengorbankan diri supaya umatnya tidak bercacat celah. Itulah pengorbanan Kristus. Itulah pemeliharaan Kristus atas kehidupan kita. Maukah kita memohon belas kasihan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk menjauhkan kita dari dosa? Mau Pak, pertanyaannya. Maukah kita dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dibedah oleh Tuhan, dipangkas oleh Tuhan? Kalau tidak mau, maka kita perlu merenung kembali
akan kehidupan kita. Terlalu nikmatkah dosa sehingga kita tidak mau dipangkas oleh Tuhan? Terlalu nyamankah berdosa sehingga kita tidak mau diproses dan ditegur oleh Allah? Oleh sebab itu, biarlah setiap kita, masing-masing umat Tuhan, melihat diri bukan melihat orang lain. Aku ini manusia yang berdosa. Aku mau Tuhan tolong saya. Aku mau Tuhan tuntun saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan jaga. Tuhan pelihara hati saya. Pikiran saya. Hidup saya. Langkah saya. Tangan saya. Kaki saya dan seterusnya. Mulut saya. Supaya saya hidup menyukakan hati Tuhan. Kita mau hidup diperkenan oleh Tuhan. Atau sebaliknya kita mau hidup diperkenan oleh manusia. Lebih baik diperkenan Tuhan daripada diperkenan oleh manusia dalam keberdosaan kita. Lebih baik kita dicintai Tuhan, di dalam pelukan Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang begitu diproses dengan tidak mudah. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.